Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat manusia agar jangan berlaku zalim. Tidak itu saja, beliau juga menerangkan akibat dari perbuatan zalim itu, antara lain mengakibatkan doa tidak dikabulkan, tidak mendapatkan barokah, dan tidak diberi pertolongan oleh Allah. Karena kezaliman adalah maksiat besar, dan inilah penyebab hancurnya suatu kaum. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqu wa tastansiru fala tunsaru." Janganlah kamu berbuat zalim, karena akibatnya bila mana kamu berdoa, maka doamu tidak akan dikabulkan lagi. Dan jika kamu minta hujan, tidak akan diberi hujan, atau hujannya tidak berbarokah. Dan jika kamu minta pertolongan, niscaya tidak akan diberi pertolongan. Hadis riwayat Tabrani. Akibat yang akan diterima oleh orang yang berbuat zalim adalah dirinya tidak akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal adakah kerugian yang lebih besar daripada ini? Oleh karena itu, wahai saudaraku, apa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan zalim itu terhadap diri sendiri? Tentu tidak ada. Bahkan sebaliknya, Anda akan mendapat bencana karena kezaliman Anda. Itu akan membuat orang lain menderita dan meramah. Diriwayatkan dari Abu Ummah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, yaitu pemimpin yang zalim dan penganiaya, dan orang yang melampaui batas keluar dari agamanya. Hadis riwayat Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yujibu ad-da'awat, yaghfiru adh-dhunuba wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى والبينات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul dan beribadah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, dalam majelis ini pertama-tama saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ketakwaan itulah kita bisa menjadi hamba yang benar-benar mengabdikan diri di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah judul tema khutbah pada siang hari ini adalah akibat berbuat zalim. Allah akan membalas semua perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya. Jika perbuatan itu baik, maka Allah juga akan membalas dengan kebaikan
tapi jika buruk maka perbuatannya itu akan dibalas dengan siksaan. Bila dosa bertambah banyak, maka semakin besarlah siksaan yang akan diterima oleh pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran surat Al-Imran. Al-Quranul Karim telah menceritakan kepada kita kisah-kisah orang terdahulu yang telah berbuat melampaui batas, merusak negeri, curang dalam timbangan dan takaran, memakan harta orang lain secara batil, serta menghalang-halangi dakwah para rasul. Namun Allah selalu memberikan pertolongan kepada rasul-rasulnya dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya dan pelajaran, maka hendaklah kembali melihat kisah-kisah para nabi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Di situ diuraikan bagaimana azab yang menimpa orang-orang zalim yang telah menolak seruan Rasulnya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasimu. Quran surat Al-Fajr ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat manusia agar jangan berlaku zalim. Tidak itu saja, beliau juga menerangkan akibat dari perbuatan zalim itu, antara lain mengakibatkan doa tidak dikabulkan, tidak mendapatkan barokah, dan tidak diberi pertolongan oleh Allah. Karena kezaliman adalah maksiat besar, dan inilah penyebab hancurnya suatu kaum. Tetapi Allah berpesan kepada kita dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Imran ayat 120. Oleh karena itu, takwa adalah pangkal kemenangan dan terlindungnya umat dari kehancuran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqu wa tastansiru fala tunsaru." Janganlah kamu berbuat zalim, karena akibatnya bila mana kamu berdoa, maka doamu tidak akan dikabulkan lagi. Dan jika kamu minta hujan, tidak akan diberi hujan, atau hujannya tidak berbarokah. Dan jika kamu minta pertolongan, niscaya tidak akan diberi pertolongan. Hadis riwayat Tabrani. Akibat yang akan diterima oleh orang yang berbuat zalim adalah dirinya tidak akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal adakah kerugian yang lebih besar daripada ini? Oleh karena itu, wahai saudaraku, apa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan zalim itu terhadap diri sendiri? Tentu tidak ada. Bahkan sebaliknya, Anda akan mendapat bencana karena kezaliman Anda. Itu akan membuat orang lain menderita dan meramah. Diriwayatkan dari Abu Ummah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, yaitu pemimpin yang zalim dan penganiaya, dan orang yang melampaui batas keluar dari agamanya. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu, ciri utama masyarakat Islam ialah adanya ukhuwah dan saling mencintai, sehingga ikatan mereka bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara bagian-bagiannya. Bila ada satu anggota yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya, sehingga badannya merasa panas dan tidak dapat tidur.
Ini berarti bila ada seorang mukmin ikut merasakan sakit karena saudaranya sakit atau ditimpa bahaya, maka seakan-akan dirinya sendiri juga terserang panas. Seorang mukmin akan dapat turut merasakan penderitaan saudaranya yang sedang tertimpa bahaya. Jika sudah teringat hal itu, seorang mukmin tentu tidak akan tega menganiaya dan menghina saudaranya sendiri. Bukankah Rasulullah SAW sendiri telah melarangnya? Jalinan cinta kasih antara sesama muslim akan senantiasa terikat erat dan tidak akan berubah-ubah kecuali bila disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah seorang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menghinakannya. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, ia adalah dua orang berkasih-kasihan, lantas dapat dipisahkan antara keduanya, kecuali disebabkan dosa yang diperbuat oleh salah satunya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus. Oleh karena itu, ingatlah hadis ini dan bukanlah hatimu agar mengerti maknanya yang sangat agung. Pergunakanlah akalmu dengan sebaik-baiknya agar engkau dapat menjadikannya sebagai pedoman. Ingatlah, Allah telah menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim setelah terlebih dahulu diberi tangguh untuk bertaubat. Jika ia membandel dan terus saja berbuat zalim, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang hebat. Maka sudah tentu ia tidak akan dapat melepaskan diri lagi. Jika demikian, maka akan celaka dan merugilah ia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrihi wa muyassiri syakirina lihamidi syukrihi wa muwaffiqil mukhtarina lilqiyami bi'amrihi. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahat dhuhur salatan daiman bila ifana'i wa halawutur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Fa qala 'azza min qa'il, inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.